Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya ucapkan selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat malam untuk teman-teman dimanapun teman-teman berada. Di sini saya Rahma Rindu Asti, mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada tahun 2017, selaku moderator acara talkshow PPSMB Vertebre Bangga Jadi Mahasiswa Kampus Ungu. Nah, oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjadi moderator untuk talkshow yang bertema tadi, yaitu Bangga Jadi Mahasiswa Kampus Ungu. Di sini saya sudah kedatangan beberapa pembicara yang tentunya keren, sangat inovatif dan juga sangat inspiratif. Oke, langsung aja teman-teman. Ini saya akan memanggil pembicara pertama kita, yaitu ada Anin Dwi Nugra Avianto, selaku juara 1 berkuda dressage junior Porsenigama. Tepuk tangan dulu dong teman-teman. Terus pembicara yang kedua ada Mbak Yudit Violeta Pamulang sebagai pemenang medali emas Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional 2019 kategori presentasi PKMP. Kemudian pembicara yang ketiga ada Mas Ignatius Gracia Putra Daru Wicaksono selaku penerima beasiswa XL Future Leaders. Dan pembicara kita yang terakhir ada Maria Angelika Mariatmo selaku mahasiswa berprestasi Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada tahun 2019 dan juga Exchange Officer Trust IVSA Indonesia. Oke teman-teman, nah sebelum kita masuk nih ke acara selanjutnya, yaitu sebelum saya tanya-tanya ke pembicara, saya mau mengucapkan selamat untuk teman-teman semua yang sudah diterima di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada. Nah, oke, Mas, Mbak, teman-teman. Nah, jadi pertama nih, coba perkenalkan diri kalian terlebih dahulu. Dari Anto. Oh ya, terima kasih Okni ya. Jadi nama aku Anin Dwi Nugra Avianto, bisa dipanggil Anto. Tapi selama kuliah dipanggilnya Mas Anton, itu juga nggak tahu dari mana. Kalau aku dari angkatan 2017. Oke, Mbak Yudit. Perkenalkan, saya Yudit Violeta Pamulang. Saya mahasiswa UGM angkatan 2016. Halo, nama aku Daru dari angkatan 2016. Halo teman-teman, nama aku Maria Angelika Mariatmo, biasa dipanggil Angel. Sekarang aku mahasiswa semester 6 di FKH UGM. Oke teman-teman. Nah, kebetulan kan Rindu udah kenal nih sama teman-teman sejak lama. Tapi kan yang lain belum. Jadi Rindu tahu nih kalau Anto tuh asisten laboratorium ibu, kemudian Mbak Yudit juga asisten biokimia, Mas Daru juga asisten mikroanatomi, dan juga Angel asisten farmakologi. Mungkin sekarang bisa diceritain ke teman-teman kesibukannya saat ini, corona ini, seperti apa? Mungkin dari aku dulu ya. Ya. Kalau aku sekarang memang karena kondisi kayak ini, jadi sibuknya, teman-teman mungkin udah tahu ya, kemarin ada Dunia itu KKN online. Itu sibuk juga ternyata. Kalau dari aku sendiri, karena aku sekarang mahasiswa akhir semester 8, mungkin gak banyak kesibukan, udah cuman persiapan buat wisuda sama yudisium aja. Kalau aku sih sama kayak Yudit ya, jadi alhamdulillah lulus tahun ini, jadi sekarang juga sedang sibuk ngurusin upload berkas secara online. Oh iya, mantap. Ya, kalau aku mungkin sekarang hitungannya cukup sibuk ya, karena sebagai asisten farmako, aku menyiapkan praktikum untuk semester depan di lab, jadi udah mulai nge-lab lagi, terus juga lagi magang di klinik. Mantap banget. Terus sekarang juga lagi mau coba les bahasa Jepang. Oke. Nah, selanjutnya nih, ya kita semua udah kenal cukup lama ya teman-teman, aku rasa. Nah, teman-teman masuk di Fakultas Kedokteran Hewan itu karena pilihan sendiri atau mungkin dipilihin dan mungkin awalnya karena niat atau mungkin kurang niat, mungkin bisa diceritain? Oke. Jadi kalau aku memang pilihan sendiri ya. Dan niat nggak niat itu jelas niat sih, karena pilihan sendiri.
Tapi memang awalnya karena kebingungan sendiri gitu, mau kuliah di mana. Tapi akhirnya kayak ngerasa kayak KH gitu. Dan kebetulan memang aku suka hewan gitu. Dan ternyata memang alhamdulillah sampai saat ini cocok gitu. Mungkin itu sih. Kalau dari aku mungkin pada beda dari kita berlima. Tadi aku udah tanya di belakang. Jadi aku masuk FKH UGM lewat jalur SBM itu bukan pilihan pertama. Jadi memang waktu itu kesepakatan sama orang tua dan sama guru waktu itu, dan agak asing banget sih pertama kali masuk FKH karena aku belum pernah punya basic kedokteran hewan sama sekali, nggak punya hewan yang pernah aku bawa ke praktik dokter hewan, terus nggak punya relasi di bidang kedokteran hewan juga. Jadi sampai semester 2 itu kira-kira masih mikir aku salah jurusan. Jadi Kalau dari aku emang dari awal itu awal niat dari hati adalah kuliah di ilmu hubungan internasional, jadi HI. Tapi memang waktu itu kondisi tidak memungkinkan. Jadi saya masuk secara SBMPTN, lewat jalur SBMPTN ke Fakultas Kedokteran Hewan. Namun meskipun memang waktu itu pilihan pertama saya adalah ilmu hubungan internasional, bukan berarti bahwa menjalani perkuliahan di kampus kedokteran hewan ini menjadi sesuatu yang sulit. Justru saya menemukan bahwa berkuliah di sini merupakan hal yang sebuah challenge yang menurut saya itu asik, dan setiap harinya itu justru menemukan hal-hal yang baru seperti itu. Oke. Ya, kalau aku sendiri itu pilihan sendiri, cuman memang waktu kelas 3 SMA itu cukup butuh waktu untuk menemukannya. Jadi ke-triggernya itu karena aku melihat di suatu sosial media kakak kelas SMA aku yang masuk di FKH, itu dia lagi di eventnya FKH, lalu aku dari situ aku tanya-tanya. Nah, setelah aku tanya-tanya, oh menarik juga nih kedokteran hewan. Nah, terus habis itu aku daftar SNM dan keterima. Oke, berarti kalau Rindu simpulin, Anto jalurnya SBMPTN, Ya. Mbak Yudit SBM, Mas Darwi SBM, Angel SNMPTN. Ya, ya. Oke, nah selanjutnya nih, mungkin bisa diceritain alasan lebih detail nih masuk di FKH itu kenapa? Dari Anto dulu deh. Oke. Mungkin tadi aku udah jelasin sedikit ya. Memang awalnya aku masuk FKH itu karena awalnya memang nggak tahu nih mau kuliah apa. Dan jujur nih baru kepikiran untuk kuliah itu, maksudnya untuk kuliah di mana itu pas udah mau masa-masa yang pendaftaran SBMPTN tuh. Dia udah memang di akhir kelas 3 banget. Nah di situ kayak apa ya? Bingung waktu itu, bener bingung. Tapi selama SMA itu mikir, kalau misalkan nih masuk teknik, wah aku nggak bisa fisika gitu, nggak bisa matematika juga, ya gitu-gitu aja. Terus kalau misalkan masuk ke yang sosial, kayak waduh sayang juga gitu kan, udah 3 tahun belajar IPA, terus kenapa masuknya ke sosial, itu pemikiran sendiri sih. Nah, akhirnya waktu lagi les nih, tiba-tiba ada temen ngajak ke tempatnya. Terus memang kebetulan temenku itu orang tuanya itu dokter hewan. Itu diceritain tuh, kan tanya nih, atau mau masuk mana gitu, kok belum tahu om gitu. Terus ya kayak tiba-tiba dibilangin, udah ke dokter hewan aja. Wah, ya mungkin bisa sih om gitu. Terus aku jawab, memangnya kayak dijelasin lagi, dia masuk dokter hewan aja, nggak hanya praktisi gitu, semua bidang juga pasti butuh dokter hewan gitu. Terus kalau di dokter hewan juga enak, selain apa ya, istilahnya masih dibutuhkan banget, jadi lapangan pekerjaan luas juga, itu bisa di mana aja gitu. Dan kepikiran setelah itu mulai browsing ke dokter hewan mana gitu kan yang paling apa ya, istilahnya bisa mungkin cocok lah sama aku gitu. Jadi kayak diceritain lagi, udah masuk UGM gitu karena tempatnya enak gitu, di pusat kota banget. Mungkin nanti teman-teman juga bisa cari tahu sendiri lah ya, aku nggak mau ngebandingin gitu. Tapi di situ sih mulai pikiran, oh ya dokter hewan. Akhirnya dijalanin, berarti udah 3 tahun ya. Iya, 3 tahun. Itu ternyata memang, wah nggak hanya apa ya, sekedar suka hewan gitu, tapi bisa nanti ke depan bisa nyelamatin hewan, dan lebih luas lagi bisa nyelamatin manusia gitu. Betul. Lanjut Mbak Yudi. Kalau dari aku, karena emang aku masuk FKH dari jalur unexpected. Jadi waktu itu memang pertimbangannya
Ya karena UGM salah satu institusi pendidikan terbaik di Indonesia, aku percaya itu dan sepertinya ya memang begitu dan aku rasa kenapa enggak dan aku memang suka biologi waktu itu. Terus sampai di sini ternyata aku bukan orang yang pertama masuk FKH karena istilahnya kecemplung. Dan kalau nanti ada mahasiswa baru yang emang masuk FKH karena alasan yang sama, tenang, kamu bukan satu-satunya dan kita bukan yang pertama. Dan yang udah aku tahu, mereka semua yang punya alasan yang sama juga, they have survived dan mereka sukses, tenang aja. Iya. Betul. Lanjut Mas Daru. Kalau dari aku lanjut dari cerita aku tadi, jadi sebenarnya aku tuh punya ketertarikan yang dalam tentang manusia gitu, jadi berinteraksi sama manusia. Diawali dari waktu aku SMA, aku sempat pertukaran pelajar. Kalau teman-teman tahu EFS, aku pernah ikut EFS. Dari program itu aku punya tujuan yang jelas, aku pengen masuk HI waktu itu dan sudah diterima di Michigan. Tapi restu orang tua berkata lain. Mungkin teman-teman di sini yang punya kendala yang sama kayak aku, jadi kita senasib sepenanggungan. Namun dari situ aku masuk di FKH. Ternyata aku menemukan bahwa peran dokter hewan di kehidupan manusia itu sangat-sangat krusial. Contohnya corona. Jadi sebenarnya kalau teman-teman amati, corona itu bisa dicegah dari proses karantina hewan yang sangat-sangat ketat gitu. Dan itu peran dokter hewan. Dari hal-hal kecil seperti itu, aku mulai menumbuhkan kesukaanku, tertarikanku dengan dunia dokter hewan gitu. Sampai sekarang aku suka banget sama hewan-hewan, terutama ya hewan peliharaan, terutama anjing. Jadi dari hal-hal kecil tentang dokter hewan yang aku pelajari selama perjalananku itu menumbuhkan ketertarikanku ke Fakultas Kedokteran Hewan seperti itu. Oke. Lanjut Angel. Ya, kalau aku sendiri sebenarnya aku punya 3 pilihan. Yang pertama itu FEB IUP di UGM juga, lalu yang kedua arsitektur tapi universitasnya swasta, dan yang ketiga SNMPTN ini. Dan kemudian sebenarnya aku memang pengen juga di arsitektur karena memang hobiku menggambar dan sudah punya banyak portofolio. Cuman kendalanya sama kayak Mas Daru, nggak boleh masuk arsitektur. Jadi dengan segala pertimbangan dan setelah aku research juga ke kakak kelas yang udah di FKH, akhirnya aku memutuskan untuk memilih FKH UGM. Oke, makasih teman-teman. Ternyata tuh ceritanya tuh menarik banget tahu. Setelah kita tahu banyak dukanya mungkin awal-awal milih justru ya. Oke, selanjutnya waktu teman-teman keterima di Fakultas Kedokteran Hewan, jadi mahasiswa baru nih di kampus Universitas Gadjah Mada. Terus semester awal tentunya masa-masa krusial di mana teman-teman milih organisasi apa, terus mungkin teman-teman ada yang kultur shock waktu sampai di Jogja. Mungkin bisa ceritain nggak organisasi apa yang udah dipilih, terus pengalamannya waktu jadi mahasiswa baru? Jadi mungkin cerita dikit ya. Kalau pertama kali ke Jogja itu benar ngerasa banget culture shock itu. Karena aku asalnya dari Bandung nih, yang dan selama 17 tahun ya sampai lulus SMA itu selalu tinggal di rumah, terus sama orang tua dan adik kakak gitu. Lalu ya pindah ke Jogja, istilahnya ya benar-benar sendirian. Di situ pertama mungkin masih dianterin sama orang tua kan, masih sempat tinggal bareng. Terus setelah 3 hari orang tua pulang, itu kerasa banget sih kayak sendirian tuh, benar-benar sendirian itu kerasa banget. Jadi nah disitu aku mikir tuh, wah ternyata apa ya, yang ngerantau itu kayak gini rasanya, jauh dari orang tua kayak gini rasanya. Disitu kayak ini harus gimana gitu kan, kayak ya bingung aja karena benar-benar nggak kenal siapa-siapa di sini juga. Untungnya kebetulan teman kosku itu ada udah praktis yang kata 2015 nggak salah. Itu welcome banget sih, jadi kayak begitu nyampe kayak maba ya gitu, baru masuk sini gitu. Terus dibilangin udah ikut aja gitu. Nah itu diajakin kayak makan bareng, terus ya dilihatin lah, kayak dikenalin ke Jogja gitu. Nah itu waktu sebelum kuliah, pas udah kuliah ya kayak masih nggak kebayang gitu kan, karena aku rasa ya kalau kuliah sama SMA paling temen-temen juga ngerasa beda banget kan. Kayak dulu waktu SMA kayak gurunya tuh sangat apa istilahnya, kayak ngejar-ngejar siswanya. Waktu kuliah memang harus dari diri sendiri gitu untuk mau
bergerak atau ya belajar dan sebagainya. Dari situ ada rasa beda banget. Tapi di situ memang kayak kuliah apalagi yang kantor tuh ngerasa banget ada pendewasaan dirinya. Jadi di situ belajarnya selain belajar kuliah akademik itu juga belajar untuk hidup dulu, belajar hidup itu penting sih juga untuk supaya ke depannya. Jadi cerita tentang UKM dan kegiatan organisasi ini di awal benar aku ngerasa itu apa ya, buta gitu. Tapi aku ngerasa aku tuh perlu gitu kegiatan yang nggak melulu akademik. Nah disitu aku mulai mencari-cari. Awalnya ya mungkin teman-teman juga yang mengikuti rangkaian acaranya, ada yang universitas dan di fakultas. Dan itu aku cari nih kira-kira bakat itu apa gitu kan. Kayak selama sekolah belajar kemudian ya ekskul ada cuma kayak nggak bisa 100% ke yang lainnya yang harus belajar. Nah akhirnya aku ngerasa itu juga nggak langsung sih, tapi setelah beberapa kali coba awalnya macam-macam ya UKM-nya, akhirnya aku sampai di berkuda dan atletik tuh. Nah di situ aku kayak ngerasa emang sih aku ngerasa aku nggak bisa kalau belajar mulu gitu. Mungkin teman-teman yang sukanya belajar ada, tapi di aku udah paling gak kuat tuh di kelas kayak belajar baca buku itu paling nggak bisa. Jadi akhirnya putusin, jadi aku pengen ada yang bisa diunggulin nih dari diriku. Aku nggak apa ya, istilahnya nggak menonjol di akademik, nggak menonjol di akademik. Aku coba di non akademik dan bidang itu olahraga. Tapi nanti teman-teman ya itu balik ke diri masing-masing. Jadi coba-coba nggak masalah kalau misalnya ada kebayang apa, ya itu malah lebih bagus. Dan kalau aku memang belum kebayang, jadi coba-coba dan akhirnya apa istilahnya kayak ngerasa mungkin agak terlambat ya aktifnya ya. Itu juga jangan sampai kayak gitu sih teman-teman. Jadi kalau bisa dari awal udah kebayang nih aku pengen di sini, terus ditekunin aja, itu nanti insya Allah bisa berprestasi juga gitu. Gitu sih. Terima kasih. Jadi mungkin beda juga dari Anto, tapi secara keseluruhan itu juga tergantung pilihan kan. Dan aku waktu awal-awal itu emang rada telat untuk ikut UKM karena memang faktor unexpected tadi. Jadi aku masih harus membiasakan dulu sama kehidupan kampus, sama kebiasaan di sini, sama gimana sih meraba-raba dulu kuliah di sini tuh kayak gimana. Dan itu memang perlu waktu. Dan nggak masalah buat kalian kalau misal kalian memang masih mau meraba-raba dulu, itu pilihan sekali lagi. Dan karena dulu aku merasa aku bisa nggak ya kayak survive di sini, dan kayak apakah aku emang jalannya di sini, dan itu memang kira-kira baru semester 3 aku akhirnya oke, kayaknya memang di sini jalannya, itu baru kepikiran waktu semester 3. Dan waktu itu memang dari awal dulu aku SMA memang suka sama kayak riset dan inovasi gitu, tapi ya nggak begitu sih, cuman aku ikut KIAR waktu SMA. Tapi aku merasa sebagai sebagai siswa SMA, aku merasa bahwa banyak keterbatasannya. Kayak aku selama 3 tahun di SMA, aku ikut KIAR, tapi nggak ada satupun progres yang aku lakuin gitu. Keterbatasan tuh nggak cuma kayak fasilitas, dan juga kayak sarana dan dukungan dari institusi pendidikan sendiri. Bahkan kita nggak punya platform buat ngapain, nggak punya ada bimbingan yang memang mereka kompeten di bidang karya tulis. Jadi aku merasa sebagai mahasiswa, oh ternyata sebagai siswa SMA waktu itu, oh ternyata keterbatasan itu memang sesuatu yang faktor yang cukup besar kayak gitu. Dan aku merasa nanti ketika aku kuliah aku harus bisa kayak membayar itu semua gitu. Terus akhirnya aku masuk ke UGM, dan waktu itu memang setelah aku meraba-raba di tahun pertama, aku merasa kayak di sini semuanya sangat suportif. Aku merasa kita di sini dikasih platform, kita dikasih banyak kegiatan mahasiswa, kita dikasih banyak kelompok studi, dan itu menurutku sesuatu yang aku nggak dapat dari dulu gitu. Dan aku percaya kalau kita nggak akan pernah kayak menghargai hari yang baik tanpa kita melalui hari-hari yang buruk. Dan waktu itu aku baru semester 3, dan itu aku baru ikut KSG, dan itu sangat telat.
Dan tapi semuanya sangat suportif sih. Aku ketemu teman-teman yang memang satu minat dan mereka welcome. Terus akhirnya aku juga ikut di Piko PKM. Tapi habis itu aku bersinggungan dengan PKM Center dan lain-lain. Dan itu menurutku akhirnya aku merasa kayak mungkin ini panggilan aku gitu. Oh di sini gitu. Terus Mas Daru? Kalau dari aku, jadi dulu aku waktu SMA tuh sekolahnya dari boarding school, jadi isu bahwa aku harus merantau tinggal sendiri itu udah bukan sesuatu yang baru buat aku gitu. Jadi menurutku transisiku dari SMA ke kuliah yang terberat adalah manajemen diri sendiri gitu. Karena waktu di SMA, terutama di asrama, itu jam 5 pagi udah ditetokin gitu kan, disuruh bangun, suruh lari pagi gitu ya. Dulu saya kurus ya, tapi karena di kuliah tidak ada yang mengatur seperti itu lagi, jadi cukup sulit gitu. Jadi manajemen diri waktu itu adalah salah satu isu terbesar aku gitu. Bangun pagi, lalu tidur harus jam berapa, terus bertahan di kelas karena kelasnya kan dari pagi sampai siang harus udah praktikum. Jadi it's a very long day. Itu terutama harus bisa maintain energinya, maintain semangatnya, dan itu waktu itu isu terbesar aku. Nah, waktu itu waktu awal-awal itu memang aku sudah punya tujuan gitu, pengen masuk UKM apa gitu. Jadi singkat cerita, waktu dulu aku SMA, aku pernah dengar lagunya Jay-Z yang Empire State of Mind, yang New York gitu kan. Tapi jangan gitu. Jadi waktu itu, ya banyak di TikTok kan. Jadi waktu itu my idea about New York tuh kayak this big cities where dreams are made of gitu. Jadi waktu aku SMA tuh aku pengen bener-bener ke New York gitu. Dan itu gimana aku caranya tuh aku bisa ke New York gitu, jadi lewat EFS tadi gitu. Nah ketika aku kuliah, aku pengen punya sebuah platform di mana aku bisa berkontribusi juga supaya orang-orang lain itu juga bisa bermimpi gitu. Karena sekarang kenyataannya banyak anak di Indonesia tuh yang belum punya akses edukasi yang sama gitu kan ya. Terutama yang masih di daerah 3T. Nah, aku pengen membantu anak-anak di daerah tersebut walaupun akhirnya cuma sampai di Jogja, tapi setidaknya aku sudah bisa berkontribusi supaya anak-anak di daerah-daerah itu punya apa ya, privilege untuk sekedar bermimpi gitu. Karena menurutku waktu itu bermimpi itu adalah awal dari diriku gitu. Jadi waktu itu kenapa aku masuk BEM, dan dari awal itu aku udah awal banget masuk BEM, dan BEM juga cuma satu-satunya ormawa yang pernah aku masukin gitu. Jadi kalau dari aku pribadi sih teman-teman sedini mungkin identifikasi gitu, analisa sih. Teman-teman tuh pengennya apa gitu, sukanya apa gitu. Kalau Anton kan tadi lebih ke non akademik, kalau saya non akademik enggak gitu, akademik juga enggak gitu. Makanya begini gitu. Jadi ya tergantung teman-teman sukanya apa gitu. Oke, makasih Mas Daru. Angel. Iya, menarik ya ceritanya teman-teman tadi. Kalau dari aku sendiri sih, karena aku emang orang Jogja, jadi aku nggak merasakan adanya adaptif. Malah kebalikannya, di sini aku sebagai yang punya rumah, dan aku sering menampung teman-teman kos yang lagi akhir bulan. Ya gitu. Terus ini aku kos Angel. Nah, kalau tentang UKM sendiri, aku emang pada awalnya semester 1 dan 2 itu cukup mencoba banyak hal, BEM juga termasuk, kemudian kelompok studi hewan kesayangan. Lalu di semester 3 baru aku mencoba sesuatu yang baru. Kenapa? Karena aku menemukan aku punya role model. Jadi seniorku aktif di organisasi IFSA. Apa itu IFSA? IFSA itu International Veterinary Student Association. Nah, dari sini aku mulai penasaran dan aku setelah bertanya-tanya, dan kemudian aku mencoba untuk mengikuti, dan ternyata memang menurutku aku lebih nyaman di situ. Seperti itu. Oke, berarti keren-keren semuanya ya. Tentunya nyari dulu nih teman-teman passionnya di mana, terus nanti setelah ketemu passion baru ditekuni. Oke, mantap teman-teman. Nah, selanjutnya nih, tadi kan di awal kan Rindu nyebutin nih soal Anto pernah juara 1 berkuda, terus Mbak Windu juara PKM, Mas Daru penerima beasiswa XL Future Leader, terus Angel juga mapres FKH kan. Nah, mungkin bisa diceritain nggak gimana pengalaman teman-teman waktu menggapai itu dan juga ketika sudah mendapatkan itu? Jadi apa tuh jawab? Jadi pertama ya, aku rasa aku sekolah itu mulai dari hobi sih. Jadi mulai tahu aku sekolah itu dari tahun 2016 tuh. Itu pertama kali aku ikut acara nari, dan di situ kebetulan aku nggak berharap apa-apa sih, memang nggak pernah latihan, nggak pernah apa-apa.
dan aku suka lari, aku cobain. Di situ yang aku tahu nih itu lari 5 kilo itu ada medali tapi ada kuotanya hanya 20 orang. Nah di situ aku nggak berharap juga kan, ya udahlah ikut aja gitu. Tapi alhamdulillahnya ya mungkin itu sebuah kebanggaan sih untuk aku sendiri. Jadi aku bisa tamat di 20 besar itu, jadi aku dapat medali. Sedangkan aku ada tuh teman juga ikut di situ. Tapi temanku cuma beda berapa orang udah nggak dapet tuh. Jadi kayak wah ini kayaknya aku memang apa ya istilahnya kayak bedanya gitu, wah ada bakat di sini gitu. Ngerasa kayak gitu. Terus dan mulai dari situ aku mulai kayak misalnya apa ya, aktif nggak aktif banget sih, cuman kayak lari gitu. Aku suka lari gitu. Nah di situ kayak mulai ikut lagi acara-acara lain dan akhirnya pernah juga sampai juara itu juga pernah. Tapi emang apa ya sekedar dari hobi sih awalnya teman-teman. Sampai pada akhirnya kuliah itu sempat di tahun 2017 itu berarti waktu maba sempat kayak vakum dulu karena ya benar-benar sibuk, bukan sibuk sih kayak lebih kaget aja adaptasinya itu yang bikin kaget ya. Wah kuliah gini banget gitu. Itu disitu kaget dan akhirnya nggak sempat ngelanjutin. Baru ya dimulai lagi 2018 tuh mulai aktif lagi situ apa ya mulai latihan sendiri memang karena tadi aku dibilang ya itu kayak masih mencari gitu di mana gitu bakatnya. Akhirnya latihan sendiri yang memang target terkecilnya itu masih porsi gama sih karena kan di situ kayak aku ngerasa tapi universitas itu wah ini masih mungkin gitu kayak untuk mahasiswa biasa masih mungkin gitu. Akhirnya dari ikut porsi gama yang tahun 2018 ambil itu juara 2 juga dan kebetulan renang juga juara 2. Di situ kayak ngerasa wah makin yakin gitu kan. Akhirnya sama UKM atlet waktu itu juga ditawarin ini karena juara 1 dan 2 itu di Pos Midama, ayo ikut Pomda itu pekan olahraga mahasiswa daerah dari seluruh Yogyakarta. Jadi untuk mahasiswa yang ada di Yogyakarta itu bisa ikut ke untuk Pomda itu. Yang nantinya ada seleksi untuk Pomnas itu olahraga mahasiswa nasional. Dan itu kayak wah aku nggak ada apa-apa kayak ngerasa ini juga pengalaman dan nggak semua orang bisa gitu ngerasain. Itu kayak oke, aku mau fokus ini. Tapi memang karena apa ya hanya hobi dan waktu itu belum tersalurkan banget, belum bisa mengembangkan diri banget karena memang sendiri itu. Jadi akhirnya ya memang hanya sebagai peserta gitu. Lanjut lagi ke ya di luar itu juga aku ngikutin sih acara lari kayak yang fun run itu dan pernah juga itu 50 juara 1 itu pernah. Itu juga kaget banget karena apa ya nggak tahu hoki nggak tahu apa nggak ada ya itu benar-benar sendiri kayak iseng gitu lihat di internet wah ini ada fun run nih terus dekat di sini aku ikut ya daftar hanya kayak bisa terus ada juaranya kalau juaranya dapat voucher hotel gitu terus udahlah nggak ngarepin juara sih ini gitu cuman ingin sama hobi kan tadi balik lagi terus akhirnya lari ya santai sih lari ya itulah lari aja lah terus kok ini nggak ada siapa-siapa gitu oh di depan gitu kan ini ngikutin motor kok keren banget pas saya kayak lari sendiri gitu kayak bener-bener nonton lomba lari gitu itu unik sih rasanya kayak wah saya finish pertama itu juga membanggakan sih menurut gue ya. Di luar itu juga ngikut lagi kegiatan-kegiatan lari. Nah pada akhirnya aku juga daftar di Berkuda itu di 2018 semuanya tuh. Memang terlambat sih sebenarnya jujur nih. Makanya teman-teman kalau bisa apa ya benar-benar cari yang tadi kata Mas Jarul udah bilang sedini mungkin gitu kan cari bakatnya di mana itu biar apa ya mengembangkan itu gampang karena di UGM sendiri fasilitas untuk mengembangkan diri itu banyak banget. Di Berkuda awalnya memang tuh apa ya aku bisa bilang sedih banget karena pertama tuh lomba internal itu antar anak Berkuda itu aku urutan terakhir itu kayak sedih banget kayak aduh udah apa yang namanya persiapan lama tapi sedih itu terakhir nilai poinnya jauh banget dari teman-teman ya dari teman-teman yang lain. Nah akhirnya
Osmi Gama itu memang belum ikut, baru ikut yang 2019 kemarin. Aku yang 2019 kemarin berarti ikut Osmi Gama di bermuda sama atletik lagi. Nah di situ aku memang fokusnya bermuda sih tahun kemarin karena kami bermuda. Akhirnya di situ memang aku sempat 2 minggu tuh itu kayak intensif lah istilahnya. Kalau teman-teman intensifnya SBM katanya aku intensifnya berkuda itu tiap hari sih, hampir tiap hari sebelum kelas tuh. Kalau kelas jam 10, jam 11 aku ke stable dulu latihan itu. Kadang belum mandi, jadi mungkin teman-teman gak ada yang tahu sih aku, tapi pakai baju kandang gitu, pakai sepatu boots gitu. Ya udahlah gak apa-apa, terus kuliah. Di situ ngerasa perjuangan itu kerasa banget sih. Dan akhirnya ya alhamdulillah tuh lomba dan ambil juara gitu, juara 1. Itu kayak apa ya, mungkin ya kalau teman-teman pernah berjuang untuk satu hal tuh fokus terus kayak tercapai itu seneng banget kan, tapi ya udah gitu kayak terbayar banget tuh itu betul. Nah di situ kayak ceritanya lagi ya di bukan cerita ya, kok di sama pelatih itu fokus lagi gitu, karena jangan cuma posting doang, jangan sampai puas di situ aja. Nah itu benar aku juga iyalah, sayang banget nih udah ada istilahnya kelebihan dari teman-teman di berkuda. Memang aku juga akhirnya kayak sebelumnya juga udah jatuh cinta sama kuda, tapi di bagian medisnya, bidang medisnya karena kedokteran hewan gitu kan, udah magang tukang berkuda, terus wah akhirnya sangat menunggangi. Terus itu beda, jadi kayak saya ngerawatnya benar-benar gak hanya medis ya, tapi bisa ngerasain kuda yang lainnya itu asik juga gitu. Akhirnya disuruh latihan. Nah akhirnya juga disuruh ikut lomba di Bandung, Kapolri Cup. Itu tingkatnya nasional sih ya, bisa dibilang gitu, karena semua boleh daftar. Dan akhirnya memang tadi itu karena setelah postingan memang aku merasa udah fokus kuliah dulu karena udah ketinggalan banyak nih. Terus akhirnya ya kurang, tapi sih dapat pengalaman juga yang berharga banget sih. Kayak kalau lomba tuh bisa dengan fokus ke satu hal, kita bisa istilahnya mengembangkan diri lagi, bisa kalau lebih baik lagi ya sampai bawa nama UGM ke luar, itu kan membanggakan banget lah ya. Dan disitu juga di tahun yang sama aku juga ikut lomba atletik, itu juara 2 lagi, alhamdulillah juga itu. Tapi memang karena fokus gue jadi kayak menang juga kayak kebetulan kali, kayak aduh itu kayak nggak ngerasa fit banget waktu udah finish, kayak itu kayak mau mati, kayak bener kayak mau habis nafasnya. Tapi itu tuh ada motivasi tuh gitu. Jadi kebetulan lagi ada acara di kampus tuh, terus aku teman-teman gak ada yang bisa datang kan, aku sendiri tuh ke Pancasila. Situ ada ketemu di tingkat, mas mau kemana gitu, ini mau tanding atletik posting Gama gitu, nonton lah. Wah siap, tak nonton mas, nanti tak supporterin gitu. Wah itu oke lah, aku jalan. Terus mereka juga kayaknya ada urusan. Akhirnya ditungguin tuh, aku udah start, tiba-tiba udah di putaran terakhir ada yang teriak-teriak dari pinggir, Mas Anton gitu. Wah langsung itu tuh awalnya udah lemes banget, kayak udah gak ada tenaga. Tiba-tiba wah ini tuh ditonton gitu kayak, wah makasih banget. Aku ngerasa kayak ada boostnya gitu, ada boostingannya dari teman-teman. Itu akhirnya kejuaraan 2. Dari situ juga diminta lagi sama atletik UGM untuk ya cari pengalaman lainnya ya. Ikut ke Jurnas Atletik, itu kejuaraan nasional di Angkatan Udara. Itu memang ya nasional ya, itu parah sih. Teman-teman apa ya, bukan lawan ya, peserta lainnya itu memang atlet daerah gitu, atlet kesatuan atlet apa, jadi kayak wih, aku bisa di sini, ini ngapain di sini gitu. Keren banget toh. Ya alhamdulillah itu pengalaman berharga juga sih. Mungkin gitu ya. Oke, kalau dari saya sendiri, tadi kan emang tentang gimana ceritanya ya. Jadi karena memang berawal dari kita lihat UGM masih banyak platform buat kita. Terus aku join di PSI waktu itu, dan aku ketemu banyak teman-teman yang memang punya interest yang sama. Terus dosen-dosen juga sportif. Waktu itu
itu awal semester 3, aku masih ingat, aku diberi kepercayaan untuk melakukan judul PKMPE, itu PKM pertama aku, penelitian eksakta, dan waktu itu aku dapat judul yang menurutku agak asing gitu, sebagai mahasiswa semester 3, karena memang masih basic banget kan ilmunya mahasiswa semester 3, itu tentang ortopedi, jadi tentang traktor, dan dosennya waktu itu, dosen pembimbingnya Dr. Syobudi. Nah, beliau itu biasa ngajar ilmu tentang bedah buat semester 7 dan 8. Sedangkan aku semester 3, aku nggak tahu apa-apa, pegang alat bedah aja nggak pernah. Itu pertama kali aku pegang skalpel tes bedah ya di situ. Alat bedah mana aja nggak tahu, tapi alhamdulillahnya beliau sangat suportif, benar-benar semuanya belajar dari nol. Aku dan timku juga, kita sama-sama semester 3 waktu itu, benar-benar belajar dari nol. Dan di situ aku sadar bahwa apa yang ada di UGM, sumber daya yang ada di UGM, semuanya fasilitas, sarana, dosen, staf, pendidik itu sangat suportif. Walaupun kita benar-benar nggak tahu apa-apa, emang nggak selalu sempurna, tapi aku merasakan support itu jadi salah satu memang faktor utama buat kita maju berproses gitu. Mereka sangat suportif, asal kita antusias untuk maju, kita pengen buat berkembang, itu pasti ada platform dari IKPKM, dari PKM Center. Waktu itu aku banyak ketemu dosen-dosen dari fakultas lain, bahkan beliau sangat suportif sekali. Dan aku rasa kayak mungkin buat maba-maba besok, ketika kalian mikir aku baru aja, aku baru di sini, aku nggak tahu apa-apa, aku belum paham kayak gimana gitu, itu jangan pernah jadi kata-kata untuk penghalang kalian, karena asal kalian mau itu pasti ada jalan kok. Dan semua yang ada di UGM itu semuanya ditujukan untuk apa sih, kalau bukan buat kemajuan dari mahasiswa dan sekitarnya. Dan aku rasa itu yang penting banget. Dan walaupun kita kan di sini backgroundnya beda-beda, dan aku rasa di semua background juga pasti ada sistemnya yang mendukung itu. Dan benar banget kata Anto tadi, jangan pernah cepat puas. Bahwa aku yang semester 3, waktu itu aku penelitian selama 5 bulan dibimbing Dr. Syobudi, dan itu masih belum lolos timnas waktu itu. Jadi PKM pertama aku, anak baru, nggak tahu apa-apa, belajar dan nggak lolos waktu itu. Dan akhirnya di encourage lagi, ayo coba lagi kayak gitu. Akhirnya aku nulis paper waktu itu dari penelitian juga, aku kirim ke international conference, ada 3 kalau nggak salah. Kalau nggak salah ingat, ada di pertama tuh KMK UGM, satu di Bali, satu lagi di Solo, semuanya ketolak. Itu waktu pertama kali nyoba, terus aku di titik itu kadang mikir, apa memang ini bukan jalanku kali ya, atau memang aku emang nggak cocok di bidang ini. Terus memang kadang tuh kita butuh second opinion kan. Aku dapat banyak advice dari sana sini kayak gitu, dan mereka semua suportif. Dan yang paling aku ingat itu dari senior Dr. Dorot, sekarang dosen di patologi klinik. Beliau pernah bilang kayak, kalau aku jadi kamu, aku bakal nyobain 2 aja. Karena kalau kamu nyoba itu paling kemungkinannya 2. Pertama, kamu berhasil, kamu lolos, dan itu bagus karena itu kamu pengen kayak gitu. Kedua, kamu gak lolos, yaudah gak lolos, nggak ada punishment, nggak nilaimu jadi berkurang, nggak kamu jadi nggak lulus, yaudah gagal gitu. Dan di situ aku mulai, oh iya juga ya. Bahkan apa yang aku lakuin, usaha yang aku pikir sia-sia itu adalah belajar, itu proses kayak gitu. Dan nggak ada belajar yang sia-sia, aku yakin itu. Entah skillnya bertambah, entah pengalamannya ada, dan di situ aku mulai bangkit, harus bangkit kayak percuma kalau sampai di titik ini. Akhirnya pun mulai lagi bikin proposal lagi, nulis lagi, terus akhirnya penelitian lagi, dan akhirnya tahun kedua aku, waktu itu tahun 2019, aku dipercaya buat mewakili UGM ke Bali, waktu itu timnas di Udayana. Dan alhamdulillah kerja kerasku dihargai medali emas, dan itu aku merasa sangat aku beruntung aja gitu. Aku ada di kesempatan yang tepat kayak gitu. Aku bukan karena aku memang bisa atau apa, tapi karena aku beruntung. Dan paper keempatku yang aku tulis, aku kirim ke International Conference of Public Health waktu itu, dan alhamdulillah juga dihargai Best
best presentation, dan itu aku nggak bayangin. Dan aku mikir kayak kalau dulu seandainya aku merasa aku usaha sia-sia, aku berhenti di situ, mungkin sekarang aku nggak ngomong di sini. Dan aku rasa itu harus dipegang buat adik-adik maba besok, jangan cepat puas dan jangan cepat menyerah. Oke, Mas Daru. Kalau dari aku sih, jadi kan aku lanjut tadi cerita ya. Jadi aku masuk BEM, dan di BEM itu aku menemukan bahwa belajar di kelas itu penting, teman-teman. Jadi nanti kalau ada opini tentang IPK nggak penting, itu menurutku salah. IPK itu penting dan sepenting itu. Namun di samping mendapatkan akademik yang baik dan IPK yang baik, ada hal yang lain yang perlu dikejar juga, yaitu non akademis. Salah satu contohnya adalah soft skill. Nah, soft skill ini banyak banget. Nah, waktu itu aku juga di BEM kan aku sering ngobrol sama orang lain, gak cuma dari fakultasku ya. Dan ada banyak sih opini yang bilang kalau anak FH itu cuma di kandang doang, maksudnya ya udah di sini-sini aja gitu. Karena kita sibuk, kuliahnya padat, jadi ya kita kerjanya cuma kumpulnya sama anak FH doang. Itu aku sangat-sangat tidak setuju gitu. Jadi aku waktu itu di situ memutuskan bahwa oke deh, aku harus keluar kampus. Keluar kampus gak cuma universitas gitu. Bener-bener aku mau explore apapun kemungkinan yang ada di sana. Dan aku juga setuju banget sama kata Yudit gitu. Coba aja gitu, kalau gagal ya udah gagal, paling dapat cuma email doang, ngasih email kalau kamu gagal. Kalau berhasil ya email, ini basically sama gitu. Jadi waktu itu aku bener coba banyak banget explore kesempatan dan banyak banget ditolak gitu. Sampai pada satu kesempatan aku coba yang namanya XLFL. Jadi aku tahu XLFL itu juga dari alumni juga, kakak tingkat di UGM juga. Nah di XLFL itu, singkat cerita aku dapat, justru XLFL itu menjadi sebuah platform di mana aku bisa mengembangkan diriku lebih jauh lagi gitu. Ini bukan di promosi, bukan di endorse ya, tapi emang bener kayak XLFL itu jadi platform buat aku belajar ngomong, jadi platform buat aku belajar leadership gitu. Dari satu kesempatan itu menuju kesempatan-kesempatan yang lainnya gitu. Jadi aku pernah juga berkontribusi, bukan kontribusi sih, tapi berkecimpung di bidang One Health waktu itu di Indonesia dan di Vietnam. Dan juga aku juga suka sama namanya bisnis kan. Jadi kalau ada kayak anak FK kok ngerjain bisnis suka aneh gitu kan. Tapi waktu itu aku suka bisnis, jadi yaudah aku hajar-hajar aja itu. Alhasil aku mewakili Indonesia di Hood Prize gitu. Hood Prize itu salah satu business competition pitching di dunia gitu. Jadi kayak teman-teman tuh dari satu kesempatan tuh bisa menuju ke kesempatan beribu-ribu kesempatan yang lain gitu. Kayak tadi Yudit dari gagal yang pertama terus dapat sampai ke Thailand ya kalau nggak salah ya. Belum. Oh belum. Makanya keluar negeri waktu itu kan. Terus Anto juga dari satu kesempatan bisa ke lomba-lomba yang gede gitu. Jadi waktu itu aku juga temukan tuh sama gitu. Jadi prosesku adalah benar-benar nyoba apapun dan kesempatan yang ada. Kalau gagal ya udah bangkit lagi, sedih sehari, habis itu hajar lagi gitu. Oke, Angel. Ya, kalau aku waktu pertama kali masuk FKH, aku nerusin dari SMA kan basket. Nah, terus ketika masuk sini juga aku langsung join BSO basket waktu itu. Dan aku aktif di kompetisi-kompetisi basket dan juga atletik. Sempat mencoba atletik bersama Mas Anto juga. Nah, kemudian di semester 3 aku mulai mengenal IPSA. Nah, di semester 3 ini acara IPSA yang pertama kali aku ikutin adalah IPSA Symposium di South Korea. Nah, dari situ aku mulai terbuka nih wawasannya, ternyata dari IPSA ini ada banyak sekali opportunity yang bisa kita dapatkan sebagai mahasiswa kedokteran hewan. Nah, setelah itu aku mencoba berkontribusi lebih untuk IPSA Indonesia, yaitu PBI Merahi. Dari situ aku mencalonkan diri sebagai pengurus besar Merahi di sini. Dan kemudian diterima juga jadi staff public relation. Dari situ aku mulai lebih aktif lagi mengikuti kegiatan-kegiatan IPSA yang lainnya seperti simposium dan kongres yang lainnya. Dan kemudian dalam internal PBI Merahi sendiri pun aku sering visit ke beberapa universitas fakultas kedokteran hewan di Indonesia. Dan dari situ aku share awareness tentang opportunity di IPSA tuh ternyata banyak banget gitu loh. Nah dari situ, tapi sebenarnya dari semua kesibukan di luar kampusku itu, aku bisa ngimbangin akademik di kampus juga kan. Nah dari kampus aku punya kelompok belajar
untuk supaya nilainya juga nggak ketinggalan. Nah, dari sini aku menemukan bahwa kelompok belajar itu ternyata cukup efektif kerjanya di aku. Jadi nanti setiap orang dari PPT yang bisa isinya ratusan slide itu bisa dibuat jadi 10 halaman rangkuman saja. Nah, dari situ aku bisa mengkompres waktuku yang untuk belajar di dalam kampus dan waktunya itu yang sisanya aku gunakan untuk kegiatan di luar kampus gitu. Oke, mantap banget nih Angel. Nah, berarti setelah kamu nih keterima dan kecimpung di dunia IVSA, mungkin ada pengalaman yang bisa di-share ke adik-adik kayak waktu kamu di South Korea atau kemana? Banyak sih. Jadi waktu di South Korea itu pertama aku amazed ternyata kan ini juga organisasi tingkatnya tapi secara global, dan aku juga ikut organisasi di kampus yang tingkatnya fakultas dan universitas. Jadi aku ngerasain bedanya. Oh ternyata kalau di skala universitas seperti ini dan di skala global seperti ini. Dan aku banyak mengadopsi hal-hal dari ISA untuk aku bawa kembali ke kampusku untuk diaplikasikan. Jadi semua yang bagus aku bawa. Nah, kemudian aku selanjutnya juga ikut kongres di Kroasia. Nah, di kongres Kroasia ini pertama kali aku punya kesempatan untuk menyampaikan presentasi untuk aku sebagai perwakilan ISA Indonesia. Aku propose untuk menjadi host 69 IVSA Symposium di Bali, Indonesia untuk tahun 2021. Nah, di kongres ini aku berkesempatan untuk presentasi di depan 300 orang. Dan dari situ aku juga bisa menggali potensi untuk public speaking, terus juga belajar bahasa Inggris langsung dengan native-nya seperti itu. Dan kemudian kalau misalnya ditanya bahasa Inggris, kita tuh sebenarnya nggak perlu udah jago-jago banget, yang penting kita bisa nangkap dan kita bisa ngomong. Jadi kalau misalkan kalian takut, aku pengen pergi ke internasional tapi bahasa Inggrisku nggak terlalu bagus, itu jangan sampai kepikiran kayak gitu, karena sebenarnya jika kalian berani mencoba itu nanti akan lancar sendiri. Benar banget kata Angel yang barusan. Oke teman-teman di sini, pertanyaan terakhir nih. Mungkin dari teman-teman yang di sini bisa membagikan tips and trik serta motivasi untuk adik-adik di rumah. Karena tentunya mereka tuh belum dapat gambaran nih soal gimana kuliah di Jogja, di Fakultas Kedokteran Hewan. Mungkin malah mereka gambarannya tentang yang bahagia-bahagia aja, padahal sampai di sini banyak juga struggle-nya ya. Jadi silahkan dari Angel dulu. Ya, aku yang pertama pengen menyampaikan adalah get out of your comfort zone. Nah, dari kalian keluar dari zona nyaman kalian tuh bisa mempush diri kalian untuk sesuatu yang lebih produktif. Jadi jangan stuck. Jadi kalian harus terus maju untuk berkembang. Yang kedua, kalian harus jangan takut bertanya. Karena di sini itu sangat welcome ke kalian karena kalian masih baru, kalian butuh penyesuaian. Nah, dari kalian bertanya, kalian mendapatkan personal information yang bisa sangat berguna, baik itu kalian mau daftar scholarship, nanti lomba, event, apapun itu, tanyalah sama yang udah berpengalaman. Nah, yang selanjutnya, find your passion, dan juga kalian harus manage your time well. Dari situ, nanti kalian akan lebih enak untuk menemukan kalian tuh sukanya di mana, dan kalian bisa membagi waktu dengan benar antara kuliah dan kegiatan eksternal. Dan aku cuma pengen ngomong ke kalian kalau sebenarnya kuliah itu sebentar teman-teman. 4 tahun itu bukan waktu yang lama. Dan kita dituntut sebagai mahasiswa agent of change. IPK cum laude aja itu tidak cukup. Jadi udah banyak, kalau kalian cuma ngejar IPK itu udah banyak teman-teman. Jadi kalian tuh harus punya nilai tambah di masyarakat, di mana kalian bisa cari itu soft skill di organisasi, ikut lomba, terus scholarship segala macam. Jadi aku pengen kalian itu think big and start small. Oke, Mas Deru. Oke, kalau dari aku nyambung ke tempat Angel gitu. Jadi aku setuju banget sama Angel kalau kalian tuh harus get outside your comfort zone gitu. Sebenarnya gini teman, ketika teman masuk di FKH, identifikasi dulu passionnya teman-teman apa. Aku tuh apa sih gitu? Oh kira-kira aku bakal nyoba lomba nulis,
atau aku bakal coba lomba yang berhubungan sama beda-beda gitu atau penelitian gitu. Tapi identifikasi itu sedini mungkin gitu. Setelah teman-teman itu bayangin passion teman-teman itu kayak building gitu, kayak gedung yang lantainya ada 100 gitu. Kalau teman-teman ambil lantai yang 1 dan 1 sampai bawah, itu bakal ada cuma satu itu namanya courage. Semua itu berawal dari courage gitu. Teman-teman tuh harus punya sebuah keberanian untuk memulai. Think big, start small. Tapi kalau teman-teman nggak punya keberanian itu untuk mulai, dalam artian ya udah mimpinya gede, tapi kamu nggak punya keberanian baru mulai gitu. Jadi sebenarnya inti dari semua itu karena yang di depan sini, kakak-kakak yang di depan sini itu Angel, aku, Yudit, Anton itu berawal dari keberanian untuk memulai gitu. Dan aku mau nyampaikan lagi bahwa teman-teman itu harus embrace yang namanya kegagalan, karena aku banyak banget encounter anak-anak muda, teman-teman aku yang kalau gagal tuh langsung down, kayak aduh gue gagal nih, udah deh gak usah lagi deh, udah deh mungkin aku gak passionnya gak di sini gitu. Tapi ketika teman-teman itu tahu, paham kalau satu hal itu yang teman-teman mau, kegagalan, struggling, kesulitan gitu, semuanya yang sulit-sulit itu jadi sahabat teman-teman gitu. Jadi itu benar-benar sesuatu yang teman-teman tuh embrace, oke aku harus gagal. Karena faktanya adalah, nyambung lagi ke Angel, kuliah tuh bentar 4 tahun gitu. Tapi banyak banget orang yang bilang, kuliah itu momen kita buat kita sukses. Sebenarnya aku kurang setuju gitu. Harus sukses, tapi jangan lupa bahwa untuk meraih kesuksesan itu banyak proses gagalnya gitu. Jadi embrace, try new opportunities. Kalau gagal ya udah gagal, bangkit, gas lagi, lanjut lagi. Jadi kalau mau pesan dari aku adalah life begins outside your comfort zone. Salah satu zona paling nyaman di hidup ke teman-teman, gak cuma di kuliah, itu adalah lingkaran kecil teman-teman. Kalau teman-teman di lingkaran itu enak hidupnya, makan, tidur, kuliah, ya udah di situ, lulus dari situ ditanya kamu mau ngapain? Ngapain ya? Gitu. Atau ditanya anaknya, bapak dulu bapak kuliah ngapain ya? Ngapain ya? Udah kayak gitu hasilnya gitu. Tapi kalau teman-teman benar embrace dan kerja apa yang teman mau, perkuliahan itu bakal jadi sebuah wahana roller coaster yang asik banget. Jadi dari aku adalah berani coba, kalau gagal ya udah move on, kejar lagi. Begitu. Ya, Mbak Yudit. Tadi udah dibilangin ya 2 pembicara yang sangat hebat banget tipsnya. Jadi mungkin dari aku juga nggak jauh beda. Mungkin semuanya tentang gimana kita selalu jangan takut gagal, jangan takut mencoba. Dan kalau buat aku yang terpenting itu kayak kerja keras. Karena kerja keras tuh nggak pernah bohong. Dan aku merasa bahwa kalau kita mau berkorban, keluar dari comfort zone tadi, dan itu udah termasuk pengorbanan buat aku. Dan itu adalah suatu movement yang bagus buat teman-teman. Lagian di FKH ini banyak banget cabang-cabangnya yang kita bisa improve lagi. UGM selalu kasih space for improvement buat kita semua di sini. Aku, Anto, Daru, Angel, semuanya dari background yang berbeda kayak gitu. Dan itu menunjukkan bahwa sebagai mahasiswa kita punya pilihan. Dan pilihlah berdasarkan apa yang kalian mau, memang kalian suka. Dan kalau kalian udah berada di bidang itu dan kalian memang suka di situ, itu menurut aku semuanya apa yang kalian lakukan tuh nggak jadi beban kayak gitu. Aku pribadi punya beberapa cerita kalau misalkan, karena aku memang basicnya suka dengan apa yang aku lakukan. Aku mencoba untuk ketika aku melakukan sesuatu, aku memang karena aku suka gitu, jangan karena hal lain. Jadi misalkan aku pergi buat ke mana atau ke kompetisi apa, aku mencoba tidak untuk kayak mendikte diriku ini kompetisi, enggak, karena aku memang suka di sini, karena aku memang pengen bekerja keras di dalam bidang ini, jadi aku lakukan gitu. Jadi bukan karena beban dan lain-lain. Dan aku rasa kalau kita berempat ini setelah 4 tahun di FKH ini bisa, aku rasa teman-teman juga pasti bisa. Dan 4 tahun yang kalian akan lalui itu pasti akan berbeda dan unik buat setiap orang, dan itu gak masalah. Do your passion, kayak lakukan apa sesuai dengan keinginanmu sih, itu yang paling aku rasakan sangat berbeda gitu. Ya, Anto.
Ya, pertama aku juga mau ngucapin selamat ya untuk teman-teman karena udah bisa gabung jadi keluarganya FKUGM nih. Itu juga teman-teman harus bangga dulu di situ. Jadi aku mau memberi motivasi tadi ya, atau tips and trik itu mungkin udah disampaikan juga sama teman-teman tadi yang keren lah intinya. Jadi yang pertama nih, kalian untuk berkembang, untuk mencari sesuatu lah dan passion kalian itu jangan melihat latar belakang kalian itu sebagai mahasiswa FKUGM. Jadi kalian itu mahasiswa gitu, kalian bisa apa aja gitu. Kalian ini waktu kalian untuk apa ya, istilahnya mengembangkan diri itu di situ gitu, menunjukin siapa kalian tuh di pas mahasiswa ini kan, aku rasa tuh kayak gitu. Jadi kalau misalnya aku ikut lomba, kayak ini hampir semua lomba sih, semua yang aku ikutin kayak ikut lomba lari gitu kan. Dari mana gitu, masih kuliah, di mana di UGM, jurusannya apa? Kedokteran hewan, kedokteran hewan kok ikut lari gitu, kok suka lari gitu. Karena kayak aku malah ngerasa bukan minder, malah kayak bangga sih ini, wah iya nih aku kedokteran hewan, aku bisa nunjukin kalau kedokteran hewan itu nggak hanya cuma belajar, nggak hanya cuma mahasiswa atau mahasiswa secara umum, nggak hanya cuma belajar gitu. Kita bisa ya jadi apa aja yang kita mau gitu. Di situ sih poin utamaku tuh, jangan pernah minder sama jadi mahasiswa FKUGM terutama. Terus lanjut lagi, jangan apa ya, jangan putus asa, itu juga penting sih. Tadi juga dijelasin harus kerja keras, itu benar banget. Dan kalian itu bisa memilih kemana kalian mau fokus gitu. Jangan pernah kalian apa ya, menyamakan atau membandingkan sih sama orang lain. Kalau orang lain itu harus, misalnya temen bakatnya itu ya ikut penelitian gitu, atau udah juara kayak Mbak Yudi tadi PKM ya, itu aku gak bisa, memang aku gak ada minat, bukan minat ya gak ada minat, gak ada kemampuan lah kalau aku bilang dari itu sendiri, aku gak bisa gitu, disuruh mikir nggak, paling gak bisa. Mungkin sih ya aku bisanya ya lari gitu kan, atau olahraga deh, gak harus lari gitu. Jadi kalian itu punya bakat masing-masing kan, punya kelebihan masing-masing di situ, tolong dicari gitu, dan jangan pernah ngerasa gagal gitu. Dan yang tadi jangan lupa bangga sama diri sendiri, dan kalau misalkan sudah apa yang kalian capai itu, apa yang kalian impikan itu tercapai, jangan pernah putus asa dan jangan mudah merasa puas. Karena tadi udah disebutin, dengan kalian mengikuti atau bergabung ke sebuah peluang itu makin terbuka gitu. Jadi pengalaman kalian makin jauh dari teman-teman kalian gitu. Tapi itu baik lagi dari kalian. Jadi kalian harus bisa dan harus mau punya apa ya, rasa ya, sebagai mahasiswa tuh ya tadi kalian bisa bebas jadi apa aja. Jadi tetap semangat sih. Yang penting itu semangat terus. Jadi gak dibatasin atau gak hanya sama kuliah itu belajar dulu tuh enggak. Dan tapi jangan pernah ngerasa juga kalian sebagai mahasiswa itu malah fokus kalian itu bukan ke apa ya, malah fokus itu ke passion kalian itu jangan, karena kalian kuliah di sini itu memang dituju itu kan akademik, itu yang utama itu jangan pernah dilupain. Jadi sebagai selingan, karena memang apa ya, mungkin ya berat kan kalau misalkan kalian belajar itu berat. Jadi kalian harus mengimbangi juga dengan tadi soal apapun kegiatan itu harus diimbangi. Tapi balik lagi, kayak itu mahasiswa dan tujuan itu untuk memang belajar gitu. Ya, mungkin cukup. Nah, jadi itu tadi teman-teman perbincangan kita dengan keempat pembicara yang super duper keren dan sangat inspiratif. Banyak juga pelajaran yang bisa kita ambil dari pengalaman mereka berempat. Seperti Anto, yaitu juara di bidang non-akademik ya teman-teman, seperti lari dan juga berkuda. Mbak Yudit dengan PKM-nya, Mas Daru dengan beasiswa XL Future Leaders, dan tentunya banyak banget achievement lainnya. Dan Angel sebagai mahasiswa berprestasi FKUGM dan juga perwakilan dari IVSA ya, betul ya Angel. Nah, di sini saya ingin berpesan ke teman-teman, jangan mudah menyerah, tetap gapai apa yang teman-teman bisa gapai. Benar kata Angel, yaitu think big, start small. Jadi
Ya, seperti itu teman-teman. Pokoknya teman-teman yang keterima di Fakultas Kedokteran Hewan ini jangan berkecil hati kalau misal belum dapat gambaran nanti mau seperti apa di Fakultas Kedokteran Hewan ini. Karena kami berlima juga seperti itu. Dari yang awalnya nggak tahu passionnya seperti apa, terus nemuin passionnya kayak apa. Nah, teman-teman baru bisa mulai itu ketika sudah di sini. Baiklah teman-teman, akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara. Saya selaku moderator memohon maaf apabila dari perbincangan kami berlima ada salah kata maupun salah perbuatan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.